di Mujiantono Yabis YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran matematika wajib kelas 10 semester 1 tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Video ini nanti kita akan ada 3 bagian. Yang pertama membahas tentang persamaan kuadrat, yang kedua tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional, dan yang ketiga tentang persamaan dan pertidaksamaan irasional. Pada bagian 1 ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, yang kedua dengan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Oke, pertama kita mengenal tentang pengertian persamaan kuadrat. Contoh persamaan kuadrat, 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kita lihat, pangkat tertinggi daripada variabel x adalah pangkat 2 atau disebut dengan ordo 2. Kalau pangkatnya 2, ini namanya persamaan kuadrat. Karena ada beberapa x, ada yang pangkat 3, ada pangkat 4, ada yang pangkat 1. Kalau pangkat 1 namanya linier, pangkat 2 kuadrat, pangkat 3 dan seterusnya. Itu tergantung pangkatnya, nanti kita bahas di polinomial. Oke. Bentuk umum persamaan kuadrat, bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi a adalah koefisien x pangkat 2. B adalah koefisiennya x dan c adalah konstanta. Nah, jadi dalam hal ini variabelnya adalah x. Karena x-nya pangkat 2, maka disebut dengan persamaan kuadrat. Sekali lagi, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang bagaimana cara memfaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan saya bagi 2 kelompok, yaitu persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Ingat tadi bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kalau A koefisien x kuadratnya 1, maka cara pemfaktorannya adalah sebagai berikut. X contoh 1, x kuadrat dikurang 6x dikurang 7. Nah, di sini kita harus mencari perkalian bilangan yang hasilnya 7. Perkalian bilangan yang hasilnya min 7. Cak berapa kali berapa yang hasilnya negatif 7. Sementara yang koefisien B-nya atau koefisien X-nya, di sini kita cari jumlahnya. Berapa kali berapa yang jumlahnya negatif 6. Perkalian negatif 7 itu hanya ada 7 kali 1. Nah, perkalian yang hasilnya negatif tentu tandanya tidak sama. Nah, tandanya tidak sama, satunya positif, satunya negatif. Yang jumlahnya negatif 6 berarti 7-nya yang negatif. Karena negatif 7 kali 1 adalah negatif 7. Negatif 7 tambah 1 adalah negatif 6. Jadi faktornya adalah x dikurang negatif 7 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi dari hasil cari perkalian sama penjumlahan. Jadi yang pertama x kurang 7 sama dengan 0, maka x sama dengan 7. Yang kedua x ditambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,7. Oke, kita lanjut contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 5x dikurang 24. Jadi kita harus nyari yang jumlahnya negatif yang 5, yang dikali negatif 24. Perkalian yang hasilnya negatif 24, yang jumlahnya negatif 5. Pertama kita faktorkan 24. 24
dibagi 2 dapat 12. Kita data. 2 kali 12. 12 bagi 2 dapatnya 6. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 6. Kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2 dapat 3. 2 kali 2 kali 2, 8. Kali 3. Yang memiliki selisih 5 hanya 8 sama 3. Berarti di sini 8 sama 3. Ingat, kalau hasil kalinya negatif, tandanya tentunya beda. Jumlahnya negatif, maka yang besar adalah negatif. Dari 83, yang besar 8. Maka yang 8 negatif. Jadi faktornya adalah X dikurang 8 dikali X ditambah 3. X kurang 8 sama dengan 0, X sama dengan 8. X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,8. Lanjut contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 35 sama dengan 0. Jadi kita cari yang jumlahnya 2. Yang hasil kalinya negatif 35. Nah, kita lihat 35 di bilangan ganjil dibagi 5 dapat 7. Dan 5 dan 7 ini adalah prima, maka sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Jadi 35 itu 7 kali 5. Perkaliannya negatif berarti tandanya beda. Tanda beda. Jumlahnya positif, maka yang besar positif. Berarti 7-nya positif, 5-nya negatif. Jadi faktornya adalah X tambah 7, X kurang 5 sama dengan 0. X tambah 7 sama dengan 0, X sama dengan negatif 7. X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,5. Lanjut pada soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian X kuadrat dikurang 13X ditambah 42 sama dengan 0. Jumlahnya adalah negatif 13. Hasil kalinya adalah 42. Kita lihat. 42 dibagi 2 dapat 21. Kita data. 2 kali 21. 21 dibagi 3 dapat 7. Berarti 2 kali 3, 6 kali 7. Bisa juga 2 kali 7, 14 kali 3. Yang jumlahnya 13, selisihnya atau jumlahnya 13 adalah 6 sama 7. 6 sama 7. Perkaliannya positif berarti tandanya sama. Bisa sama-sama negatif, bisa sama-sama positif. Tapi karena jumlahnya negatif, maka berarti dua-duanya negatif. Karena negatif 6 kali negatif 7, 42. Negatif 6 ditambah negatif 7 adalah negatif 13. Berarti X negatif 6 kali X negatif 7 sama dengan 0. X negatif 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. X negatif 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 6,7. Kita lanjut contoh yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian X kuadrat ditambah 19X. Berarti jumlahnya 19. Ditambah 48. Berarti hasil kalinya 48. Cari bilangan yang hasil kalinya 48. Yang jumlahnya 19. Kita faktorkan. 48 bagi 2, 24. 2 kali 24. Jumlahnya atau selisihnya tidak mungkin 19.
24 bagi 2 lagi dapat 12. 2 kali 2 berarti 4 kali 12. Jumlahnya 16 atau selisihnya 8, tidak mungkin. 19 dibagi 2 lagi dapat 6. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 kali 6. Kita cari lagi bagi 2, dapat 3. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16 kali 3. Yang mungkin 19 adalah 16 kali 3. Hasil kalinya positif berarti tandanya sama. Sama-sama positif atau sama-sama negatif. Tetapi karena jumlahnya juga positif, maka berarti keduanya positif. Berarti X tambah 16 kali X tambah 3. Berarti X tambah 16 sama dengan 0, X sama dengan negatif 16. X tambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 16, negatif 3. Lanjut contoh yang ke-6. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan X kuadrat ditambah 14X. Berarti jumlahnya adalah 14. Dikurang 72 berarti hasil kalinya negatif 72. Hasil kalinya negatif 72, jumlahnya 14. Kita faktorkan 72 dibagi 2 dapat 36. 2 kali 36. Bagi 2 lagi dapat 18. Berarti 2 kali 2, 4 kali 18. 4 kali 18. Kayaknya jumlahnya mungkin 14 ini. Kita coba ya. 18 kali 4. Negatif berarti tanda beda. Tanda beda. Berarti bisa positif, bisa satunya positif, satunya negatif. Jumlahnya positif berarti yang besar positif. Berarti yang kecil negatif. Nah, berarti X ditambah 18, X dikurang 4 sama dengan 0. X tambah 18 sama dengan 0, X sama dengan negatif 18. X negatif 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 18,4. Oke, contoh yang ke-7. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat A. X kuadrat tambah 8X. Berarti di sini dari bentuk umum, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, C-nya ini 0. Kalau tidak ada C-nya, maka cara memfaktorkannya cukup dikeluarkan X-nya. X kuadrat dibagi X dapat X. 8X dikeluarkan X-nya tinggal 8. Berarti yang pertama X sama dengan 0. Yang kedua X tambah 8 sama dengan 0. X sama dengan negatif 8. Jadi HP-nya adalah negatif 8,0. Sekali lagi, X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Kita keluarkan X-nya berarti X kuadrat keluarkan X-nya 1 berarti tinggal X. Min 5X keluarkan X berarti tinggal min 5. Jadi yang pertama X sama dengan 0. Yang kedua, X negatif 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Maka HP-nya adalah 0,5. Contoh yang ke-8. Tentukan himpunan penyelesaian X kuadrat dikurang 9. Nah, bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini BX-nya, B-nya sama dengan 0. Dan C-nya negatif. Nah, maka yang kita pakai adalah, ingat, A kuadrat dikurang B kuadrat, faktornya adalah A plus B kali A kurang B. Jadi di sini kalau difaktorkan, akarnya X kuadrat adalah X, ditambah akarnya 9 adalah 3, dikali akarnya X adalah, X kuadrat adalah X, 1 dikurang akarnya 9 adalah 3. Berarti X
plus 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Jadi HP-nya adalah negatif 3,3. Atau juga boleh begini. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. X sama kuadrat sama dengan 9. X sama dengan plus minus akar 9. Jadi X sama dengan plus minus 3. HP-nya berarti minus 3 sama 3. Nah. Oke, contoh yang kedua. X kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Maka akar daripada X kuadrat adalah X plus akar 8. Yang kedua, X akar X kuadrat dikurang akar 8. Berarti X sama dengan negatif. X plus akar 8 sama dengan 0. X sama dengan negatif akar 8. X min akar 8 sama dengan 0. Berarti X sama dengan akar 8. Nah, akar 8 itu adalah 4 kali 2. Berarti X sama dengan negatif 2 akar 2. Yang kedua, positif 2 akar 2. Jadi HP-nya adalah min 2 akar 2, 2 akar 2. Oke. Nah, contoh-contoh di atas tadi sudah membahas yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya 1. Nah, pada contoh berikut kita akan membahas yang koefisien X kuadratnya atau A-nya tidak sama dengan 1. Contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian 2X kuadrat min X dikurang 15. Perbedaannya di dalam mencari perkalian di sini. Carilah perkalian bilangan yang hasilnya ini A dengan C dikalikan. 2 kali negatif 15. Berarti negatif 30. Yang jumlahnya ini tetap. Jumlahnya adalah negatif 1. 30 min 30 itu adalah kalau kita cari faktornya 30 bagi 2 15 bisa 2 kali 15. 15 bagi 3 dapat 5 berarti bisa saja 6 kali 5. Nah, yang mungkin 1 atau min 1 selisihnya adalah 6 sama 5. 6, 5. Perkalian negatif berarti tandanya beda. Satunya positif, satunya negatif. Karena jumlahnya negatif, maka yang besar negatif. Berarti 6-nya negatif. Nah, cara memfaktorkannya seperti ini. 2X kuadrat ini kita tulis 2X sementara. 2X kali 2X. Walaupun 2X kali 2X itu 4X. Nanti kita sederhanakan ya. 4X kuadrat. Ditulis saja min 6 sama plus 5. Nah, yang bisa disederhanakan kita sederhanakan. Ini bisa dibagi 2 dua-duanya. Jadi X 2X bagi 2. Ini juga bagi 2 berarti 2X plus 5. Jadi faktornya adalah yang pertama X min 3 sama dengan 0. Yang kedua 2X plus 5 sama dengan 0. X sama dengan 3. Ini 2X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 per 2, 3. Kita lanjut contoh yang kedua. Carilah perkalian yang hasilnya ingat A dengan C dikalikan. 3 kali 20. Yang jumlahnya, ini jumlahnya. Negatif 19. 60 kita lihat. 60 bagi 2. 30. 2 kali 30. 30 bagi 2 dapat 15. 4 kali 15. 2 kali 2. Nah ini yang mungkin 19. 4 kali 15. Perkaliannya positif berarti tandanya sama. Sama-sama positif atau sama-sama negatif. Tergantung jumlahnya. Jumlahnya negatif berarti dua-duanya negatif.
Berarti caranya, kalau 3x kuadrat berarti 3x dengan 3x sementara. Dikurang 4, dikurang 15. Yang bisa disederhanakan adalah yang 15. Sama-sama bagi 3, berarti x dikurang 15 bagi 3 adalah 5. Jadi faktornya adalah 3x kurang 4 dan x kurang 5. Maka 3x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 3, x sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4 per 3,5. Contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5x kuadrat ditambah 18x dikurang 8 sama dengan 0. Kita cari perkaliannya. Ingat, A dikalikan dengan C. 5 dikali min 8 berarti negatif 40. Yang jumlahnya adalah 18. 40 bagi 2 adalah 20. 2 kali 20. Enggak mungkinkah 18? Mungkin ini. Mungkin 18. 20 kali 2. Negatif perkaliannya berarti tandanya beda. Jumlahnya positif berarti yang besar positif. Nah, berarti yang negatif ini. Jadi 5x kuadrat itu difaktorkan sementara 5x kali 5x. Nanti kita sederhanakan. Kemudian plus 20 plus 2. Yang bisa disederhanakan adalah 5x plus 20 sama-sama bagi 5. X tambah 4. Ini 5x tambah 2. Jadi x tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4. 5x tambah 2 sama dengan 0. 5x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 2 per 5. Jadi HP-nya adalah negatif 2 per 5,4. Contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian 6x kuadrat ditambah 13x dikurang 8 sama dengan 0. Perkaliannya adalah A kali C. 6 kali min 8, negatif 48. Yang jumlahnya 13. 48 bagi 2, 24. 2 kali 24 kalau dijumlahkan tidak mungkin 13 atau selisihnya juga nggak mungkin 13. Dibagi 2 lagi 12. 4 kali 12. 2 kali 2. 2 kali 2, 12. 2 kali 2, 4 kali 12. Selisihnya nggak mungkin 13, dibagi 2 lagi. 12 bagi 2 dapat 6. 2 kali 2 kali 2, 8. Kali 6. Bagi 2 lagi dapat 3. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16 kali 3. Ini yang mungkin selisihnya 13. 16, 3. Perkalian negatif berarti tanda beda. Satunya positif, satunya negatif. Jumlahnya positif berarti yang besar positif. Berarti 6x kuadrat kita faktorkan sementara 6x dengan 6x ya. Ditambah 16 dikurang 3. Nah, kita sederhanakan ini kita bagi 2. Bisa ini bagi 2. 6 bagi 2 dapat 3x ditambah 8. Ini sama-sama dibagi dengan 3 berarti 2x dikurang 1. Kita cek 3x kali 2x adalah 6x kuadrat. Jadi 3x tambah 8 sama dengan 0. 2x kurang 1 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 8 per 3. 2x min 1 sama dengan 0 berarti 2x sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 8 per 3,1 per 2. Demikian pembelajaran kita tentang cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, kita harus selalu tekun dalam belajar.
Karena semakin kita menekuni, matematika akan semakin mudah, semakin asik, dan semakin menyenangkan kalau kita kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.